Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Fal hadil kiram usikum wa iya nafsi bitaqallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah kajian Ahad pagi Masjid Al-Manar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi yang insya Allah penuh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita masih bersama-sama dipertemukan dalam salah satu majelis yang mulia, tempat terbaik yang dapat menghadirkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Bapak Ibu pun termasuk hamba-hamba Allah yang diberkahi, yang kita bukan hanya bertemu berkumpul di tempat ini saja, tapi insya Allah besok kita reunian bersama di surga Bapak Ibu, amin. Alhamdulillah ya, ini udah sekian kalinya saya bertemu Bapak Ibu. Tadi di perjalanan itu di Magelang kami nggak terlalu dingin Bapak Ibu ya, tapi pas sudah masuk ke Temanggung baru mulai kerasa ya. Memang levelnya sudah berbeda Magelang Temanggung itu Bapak ya. Walaupun ya berdampingan, tapi ternyata sudah ada tingkatan level kedinginan ini ya. Jamaah rahimahullah, selanjutnya tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para tabi'in, dan semoga kita selaku umatnya pun kelak mendapatkan salawat dan salam Allah dan juga mendapatkan syafaatnya, dan kita termasuk hamba Allah yang tergolong ke dalam hambanya yang beruntung, hambanya yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai ashabul yamin. Bapak Ibu yang kami hormati, 3 pekan yang lalu, saya sedikit bercerita Bu ya. 3 pekan yang lalu saya itu membeli satu buku yang cukup menarik judulnya, dan dalam beberapa kali hunting buku itu kok judul ini menurut saya paling unik Bapak Ibu. Jadi judul bukunya itu adalah Secangkir Kopi Sebelum Mati. Ya, jadi agak unik ya, Secangkir Kopi Sebelum Mati. Saya ketika lihat judul bukunya penasaran. Ditulis oleh seseorang yang dari lulusan Libya Jakarta, dan ketika saya beli kemudian saya buka, ternyata judul ini diambil dari salah satu kisah inspiratif yang diceritakan oleh salah satu imam besar Masjid Kuba ya. Masjid Kuba itu
masjid yang menjadi masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dengan Masjid Nabawi itu kira-kira jaraknya 3-4 kilo Bapak Ibu ya. Biasanya Bapak Ibu kalau haji atau umroh niko mesti akan ini salah satu kunjungannya adalah ke Masjid Kuba. Nah ini. Nah, Imam besar Masjid Kuba yang bernama Syekh Muhammad Al-Makmasi itu pernah menceritakan kisah seorang badui yang ia itu terjerumus ke dalam lubangan sumur. Ya, masuk ke lubangan sumur dan masyarakat sekitar menganggap orang badui ini telah meninggal dunia. Ya. Nah, karena 1, 2, 3 jam nggak naik-naik, kemudian mereka berinisiatif untuk mengangkat jenazahnya. Gitu. Maka setelah berkumpul, beberapa orang masuk ke dalam sumur. Nah, ketika sampai dasar sumur, ternyata orang ini masih hidup, Bapak Ibu. Ya, unik ya. Di dalam sumur masih hidup walaupun keadaannya sudah sangat lemas. Gitu. Nah, kemudian dengan beberapa bantuan akhirnya diangkatlah orang badui tadi. Nah, sampai di atas karena posisi beliau sudah sangat lemah, akhirnya warga berinisiatif memberikan secangkir kopi. Supaya apa? Supaya mengembalikan energinya. Dan benar Bapak Ibu. Ya, dengan secangkir kopi itu orang tadi itu mulai segar. Termasuk saya sendiri Bapak ya, tadi sebelum sampai sini saya lihat jam, masih jam 5 gitu ya Bapak. Akhirnya saya mampir ke salah satu toko minum kopi. Ya, dan ternyata benar Bapak Ibu. Efek dari kopi yang tanpa gula ya, teman saya kan sudah terbiasa gula itu dapat membuat kita tuh lebih segar kembali. Nah, singkat cerita setelah si bapak orang badui tadi merasa segar, kemudian ditanyalah apa yang menyebabkan kamu jatuh ke sumur gitu ya Bapak. Nah, maka di situ dia bercerita bahwa ternyata sebenarnya dia itu hanya ingin melihat di dalam sumur itu ada air atau tidak. Kemudian beliau berpijak pada salah satu bambu. Nah, ternyata bambu yang buat pijakan itu rapuh sehingga menyebabkan dia jatuh. Nah, ketika dia bercerita itu, dia juga mempraktekkan gimana bisa jatuh. Nah, ironisnya Bapak Ibu, ketika mempraktekkan itu ternyata si orang badui jatuh lagi ke sumur. Ya, jatuh untuk yang kedua kalinya. Nah, setelah itu dipanggil oleh warga kok enggak semaur bahasa kita ya. Enggak menjawab. Nah, ketika warga turun kembali yang niatnya membantu, ternyata orang badui tadi telah meninggal dunia. Ya, jadi jatuh yang kedua ke sumur itu meninggal dunia. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini Bapak Ibu? Yang pertama Bapak Ibu hormati, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa diundur atau tidak bisa dimajukan. Dalam kisah ini ketika orang badui jatuh yang pertama kali itu belum waktu ajalnya. Sehingga walaupun keadaannya sesulit apapun, kalau belum ajalnya belum mati Bapak Ibu. Ya, selaras dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan idza jaa ajalukum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Jadi jika memang sudah datang ajal seseorang itu tidak bisa ditunda dan juga tidak bisa dimajukan. Maka kita tidak kaget Bapak Ibu ya, ketika mungkin ada saudara-saudara kita yang bisa jadi sakitnya sudah sangat parah. Bisa jadi dia sudah lama terbaring di atas kasur. Tapi kalau memang belum waktunya ajal ya dia tidak akan meninggal. Begitupun sebaliknya Bapak Ibu ya, ada orang yang sehat, bugar ya, tapi karena satu dua hal itu tiba-tiba meninggal dunia.
Nah, tahun ini Bapak Ibu ya, di tahun 2025 kami di ranting kami khususnya di ranting Muhammadiyah Tosari itu ada satu fenomena unik Bapak Ibu ya. Jadi saya itu di ranting itu kan menjadi sekretaris di 3 organisasi. Yang pertama di pimpinan ranting Muhammadiyah saya menjadi sekretarisnya. Yang kedua di panitia Hari Besar Islam di desa saya juga sekretaris, dan di takmir Masjid Baitus Salam saya juga sekretaris. Nah, dalam waktu berdekatan Bapak Ibu, itu ketua-ketua kami dari 3 itu meninggal dunia. Diawali dengan ketua PHBI yang beliau divonis terkena penyakit gula ya, yang mulai menggerogoti dari kaki sampai ke segala tubuh. Nah, pada saat itu beliau sempat menunjukkan ada perkembangan kesehatan. Nah, niatnya mau kontrol Bapak Ibu ke rumah sakit, tapi qadarullah ketika diperiksa itu justru malah itu menjadi akhir dari ajal beliau, meninggal dunia. Kemudian yang kedua, pimpinan ranting kami sekaligus ketua takmir masjid. Itu juga maghrib itu masih sholat berjamaah dengan kami. Ya, maghrib masih sholat berjamaah, isya itu masih sholat berjamaah juga. Nah, setelah isya itu kan ada panitia pembubaran. Itu beliau pamit, kok agak nggak enak perutnya. Nah, ternyata jam 2 pagi ya kami dikabari beliau meninggal dunia. Akhirnya dalam waktu berdekatan hampir 3 bulan ya selisihnya itu 3 pimpinan itu meninggal dunia. Akhirnya sempat berunding ya. Ya, ada yang menyarankan udah sekretarisnya naik, maka saya mengatakan bahwa saya cukup jadi sekretaris saja gitu ya. Karena memang di daerah kami itu memang dibutuhkan sosok yang bisa karena memang kompleks Bapak Ibu ya gitu. Takutnya kalau yang di atas itu masih terlalu muda seperti saya, nanti emosinya masih terlalu tinggi gitu ya. Ya, makanya kami minta untuk tetap jadi sekretaris saja. Nah, dari situ Bapak Ibu hormati bahwa yang namanya kematian itu tidak bisa diundur ataupun dimajukan. Gitu. Maka ini pelajaran yang harus kita ambil. Karena kita tidak tahu kapan kita wafat, itu maka perlu kiranya kita selalu mempersiapkan diri. Kemudian Bapak Ibu, pelajaran yang kedua yang bisa ambil dari kisah Baduy tadi adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa memberikan rizkinya kepada hamba. Maka perlu kiranya kita selalu menikmati rizki yang Allah berikan pada saat ini. Jadi nikmat yang menjadi milik kita itu ya yang saat ini kita rasakan Bapak Ibu, bukan yang besok, bukan yang beberapa hari kemudian, tidak. Maka nikmat yang kita dapatkan hari ini perlu kiranya kita nikmati, kita syukuri. Adapun hari-hari setelah ini itu masih menjadi rahasia. Kadang manusia itu terlalu mengkhawatirkan masa depan. Ya, ada kan orang-orang yang sok gimana ya, sesok makan apa gitu ya. Terus anaknya gimana? Enggak sedih. Itu hal-hal seperti itu sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan Bapak Ibu. Kenapa? Yang menjadi milik kita adalah hari ini. Maka apa yang Allah berikan hari ini nikmatilah. Karena bisa jadi nikmat hari inilah yang menjadi terakhir, nikmat terakhir Bapak Ibu. Ya. Gitu. Ada seseorang yang dia untuk mempersiapkan masa depan itu begitu gigih sampai lupa dengan keadaan dirinya sendiri. Ya, banting tulang kalau bahasa kerennya ya, kaki di kepala, kepala di kaki gitu ya.
bahasa kiasnya. Pokoknya bagaimana biar masa depannya cerah gitu. Tapi dia lupa dengan hari ini. Sehingga apa? Belum sempat menikmati apa yang dikumpulkan, ternyata Allah mentakdirkan dia meninggal dunia. Ya. Kayak kisah seorang suami istri yang ingin sekali merasakan masa tua yang enak. Mereka di masa muda begitu semangat mencari harta, ya, mengumpulkan harta, pokoknya semua usaha dilakukan sampai lupa dengan kesehatannya. Sampai suatu waktu Allah menegurnya. Istrinya tadi ternyata jatuh sakit, ya, jatuh sakit, dan singkat cerita karena penyakitnya itu meninggal dunia. Padahal belum sempat menikmati hasil jerih payahnya, Bapak Ibu. Itu. Nah, sampai akhirnya si suami karena merasa dia sendiri karena kebetulan dia belum memiliki anak gitu ya. Akhirnya dia menikahi orang yang selama ini membantu suami istri tadi. Ya, pembantunya sendiri dinikahi. Nah, setelah menikah kemudian mereka berziarah. Nah, apa kalimat pembantunya itu, Bapak Ibu? Dia mengatakan kepada almarhum istri Bapak tadi, mengatakan, makasih ya Bu, selama ini sudah bekerja dan mengumpulkan harta untuk saya gitu ya. Nah, iya, yang bekerja istrinya, yang menikmati pembantunya gitu ya. Kenapa? Setelah tahu bahwa ternyata selama ini beliau bekerja keras, ya, dan akhirnya si pembantu tadi tahu bagaimana caranya mengubah ini. Akhirnya apa? Harta yang sudah dikumpulkan tadi oleh beliau digunakan untuk apa? Ya, untuk menikmati itu. Ya, tidak hanya bekerja keras, tapi sesekali rekreasi, sesekali berbagi dan seterusnya. Gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita jangan terlalu mengkhawatirkan masa depan karena itu masih misteri. Ya, mempersiapkan boleh, tapi tetap kita mensyukuri apa yang ada. Kemudian pelajaran yang ketiga Bapak Ibu dari kisah Badui tadi adalah bahwa Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sebelum rizki hambanya tadi disempurnakan. Seperti halnya tadi Bapak ya, ketika jatuh yang pertama kali ke sumur, itu bisa jadi rizkinya belum sempurna. Akhirnya Allah menyempurnakan dengan secangkir kopi. Ya, dengan secangkir kopi itu dia merasa sudah bugar, kemudian ternyata jatuh lagi baru meninggal dunia. Kalau dalam istilah kesehatan tuh ada satu fenomena yang disebut dengan terminal lucidity, ini nggak salah ya. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi. Jadi ada keadaan di mana terkadang ada seseorang yang sudah sangat parah sakitnya, sangat kritis, itu tiba-tiba bugar ya. Tiba-tiba kayak sehat, kemudian mungkin yang selama ini dilayani kok dia bisa melakukan sendiri. Ya, entah tiba-tiba bisa makan banyak gitu ya, lahap, tiba-tiba bisa mengurusi diri sendiri. Itu banyak beberapa teman kami itu yang menemukan fenomena ini Bapak Ibu ya. Orang tuanya yang sudah lama ini tiba-tiba kok makannya lahap, kemudian biasanya kalau mandi dimandiin dia mandi sendiri. Ternyata setelah itu beberapa jam kemudian meninggal dunia. Nah ini bisa jadi karena Allah ingin menyempurnakan dulu nikmatnya. Ya, disempurnakan nikmatnya, kemudian setelah itu baru diangkat ajalnya. Nah ini, maka inilah salah satu rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang beliau, bahwa Allah selalu memberikan kasih sayangnya sampai ajalnya pun sudah dekat, gitu. Termasuk orang Badui tadi Bapak ya, sebelum benar-benar diangkat ajalnya, ya disempurnakan nikmatnya dengan secangkir kopi. Nah ini, Bapak yang menghormati, pada pagi ini kita bukan hanya sebatas membicarakan tentang kopi ya. Walaupun di Temanggung terkenal dengan kopinya ya Bapak ya. Ya, ternyata Bapak Ibu, perihal kopi ini pun juga sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, ngumpul ngopi itu ternyata bukan hanya ada pada zaman sekarang. Bahkan zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu pun sudah ada ya
orang-orang yang berkumpul hanya sebatas untuk ngopi. Bahkan ada satu tempat khusus ya saat itu yang disebut dengan makho, ya, tempat khusus ngopi yang disebut-sebut bahwa tempat ini adalah tempat berkumpulnya kebaikan dan kesolehan. Mengapa? Karena ternyata di tempat inilah Bapak Ibu orang-orang berkumpul yang bukan hanya sebatas minum kopi, tapi di situ mereka membicarakan tentang proyek-proyek kebaikan, membicarakan tentang kesolehan-kesolehan. Ya, dari kumpulnya itu, ya, yang diawali dengan ngopi, kemudian membicarakan hal-hal baik. Contoh, membicarakan bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana menyantuni anak yatim, kemudian membahas tentang diskusi fikih dan selanjutnya. Yang pada saat itu pembicaraan yang seperti itu tuh hanya ditemukan di majelis-majelis resmi, majelis-majelis seperti ini, ya. Jadi jarang ya orang membicarakan kebaikan itu dalam keadaan yang santai. Ya, maka ketika ada tempat yang di situ ternyata tidak terlalu tegang gitu ya, tidak terlalu resmi, tapi malah cair. Gitu. Makanya ternyata budaya minum kopi itu luar biasa juga, ya. Walaupun kalau di tempat kami, di sekolah kami khususnya itu ketika ada tempat ngopi itu ya terkadang memang ada ya, kita dari ngobrol itu nanti ada hal-hal baik, kemudian ada proyek kebaikan. Tapi ya tidak sedikit juga kadang malah jadi bahan ngerumpi juga gitu ya. Walaupun kadang saya pribadi sering mengingatkan bahwa makna ghibah itu kan kalau dalam salah satu kajian itu mengatakan ghibah itu kan ada dua macam Bapak ya. Jadi ada al-ghibah lil ghibah wal ghibah lil islah gitu ya. Jadi ada kalanya ghibah itu tidak berdosa ketika niatnya adalah islah gitu ya. Jadi maunya kita membicarakan keburukan orang lain, tapi maksud membicarakan itu adalah untuk islah, untuk perbaikan, untuk mewaspadai keburukan itu. Contoh, kita punya tetangga yang mohon maaf dia suka mencuri gitu ya, atau mungkin perangainya kurang baik. Itu kemudian kita bicarakan dalam satu forum, tapi maksud kita membicarakan keburukan saudara kita bukan untuk membicarakan karena gibah, tapi untuk islah, untuk kita hati-hati bahwa kalau ada dia itu waspada. Ini menurut beberapa ulama ini istilahnya adalah al-ghibah lil ghibah, lil islah gitu. Ini dibolehkan katanya. Nah yang nggak boleh adalah ya al-ghibah lil ghibah, kita membicarakan keburukan saudara kita ya niatnya memang untuk ghibah, itu yang nggak boleh gitu. Nah Bapak Ibu yang hormati, para ulama menganggap bahwa ya minum kopi itu termasuk sebagian dari kenikmatan dunia. Ya, mungkin para pencinta kopi bisa merasakan tuh Mbak ya. Pokoknya udah minum kopi itu nikmat banget. Namun Bapak Ibu yang kami hormati, ada satu hal, beberapa perkara yang lebih nikmat daripada kenikmatan dunia ini. Ya. Jadi ada seorang tabi'in. Jadi tabi'in itu seseorang yang hidup semasa sahabat Nabi, tapi beliau tidak bertemu dengan Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau seseorang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad, maka itu disebut dengan sahabat. Ya, baik itu sudah usia tua, dewasa, bahkan sampai anak kecil. Kalau beliau hidup pada zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, itu namanya sahabat. Tapi kalau orang yang ketika Nabi sudah wafat, ya, beliau baru lahir dan berguru dengan para sahabat Nabi, maka namanya tabi'in. Ya, nanti yang hidup setelah tabi'in, maka namanya tabi'in wat tabi'in gitu. Nah, ada seorang tabi'in namanya Syekh Muhammad bin Al-Munkadir. Beliau menuliskan salah satu kalimat yang cukup indah yang mengatakan ma baqiya minad dunya illa salasah. Ya. Jadi ada 3 perkara yang lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Ada 3 hal yang lebih nikmat daripada
nikmatnya secangkir kopi bahasa kita, gitu. Nah, apa aja Bapak Ibu? Yang pertama menurut beliau adalah sholatul lail, ya, atau qiyamul lail. Nah, ternyata Bapak Ibu hormati, bangun malam atau menghidupkan malam itu bagi orang-orang yang sudah melakukannya, bahkan rutin melakukannya, ini menjadi satu kenikmatan tersendiri. Ya, menjadi kenikmatan sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang bisa melaksanakan sholat malam ini 4 perkara sekaligus. Ini dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 79. Di situ Allah berfirman, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Ya. Jadi ada perintah melaksanakan sholat tahajud, ya, di sebagian malam. Dan manfaatnya ada 4 di situ Bapak Ibu, ya. Yang pertama, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Jadi keutamaan yang pertama dari sholat tahajud itu bahwa Allah akan membimbing karir untuknya sampai ke level yang terbaik, akan mengangkat derajatnya. Ya. Maqam mahmuda itu diartikan satu derajat yang sangat tinggi, gitu. Ya. Jadi keutamaan pertama orang yang bisa melaksanakan sholat tahajud, bangun malam, menghidupkan sepertiga malamnya, itu Allah akan angkat derajatnya Bapak Ibu. Maqam mahmuda. Kemudian keutamaan yang selanjutnya adalah di ayat selanjutnya dikatakan wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Ya. Allah akan membimbingnya di jalan yang terbaik dan dengan cara yang terbaik. Jadi ketika beliau meniti karir itu akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan bimbingannya itu akan dicarikan cara yang terbaik. Tentunya dalam melakukan suatu proses itu kan banyak sekali cara Bapak Ibu, ya. Kadang kita termotivasi dengan buku-buku tips sukses, gitu ya. Tapi tidak sedikit Bapak Ibu, ya, orang-orang yang mengikuti cara-cara yang telah ditulis dalam buku tapi hasilnya berbeda. Sama cara tapi hasilnya berbeda. Nah, tapi kalau ini orang yang senantiasa menghidupkan malamnya, itu Allah langsung yang akan menuntun cara terbaik untuk mencapai kesuksesan. Dan kalau Allah sudah menuntunnya, ini tidak ada yang mustahil Bapak Ibu. Ya, itu. Bahkan di ayat selanjutnya Allah juga mengatakan wa akhrijni mukhraja sidqi. Ya. Jadi di situ ketika dalam proses mencapai kesuksesan itu ternyata kok ditemukan masalah-masalah, ditemukan rintangan-rintangan, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Ya, tentunya dalam mencapai kesuksesan seorang hamba itu kan tidak selalu mulus perjalanannya Bapak Ibu, ya. Mesti ada lika-likunya, mesti ada rintangan, bahkan tidak sedikit ada masalah. Tapi orang yang senantiasa menghidupkan malamnya itu oleh Allah akan selalu diberikan solusi, akan selalu diberikan jalan keluar setiap masalahnya, gitu, ya. Jadi tidak ada kata sulit, ya, baginya ketika Allah sudah menjadi sandaran hidup. Ini kan luar biasa Bapak, ya. Dan tentu kita pengen, ya, biasanya kan ketika kita punya masalah itu pengen segera diberikan solusi. Maka salah satu caranya adalah kita bisa menghidupkan malam kita ini Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir Bapak Ibu, keutamaan dari sholat tahajud itu di dalam surat Al-Isra ini adalah ketika sudah diberikan derajat tinggi, kemudian dituntun dengan cara terbaik, kemudian setelah itu ketika ada masalah diberikan solusi. Di situ ada kalimat waj'alni min ladunka sultanan nasira, ya. Ketika ada seseorang yang ingin menghalang-halangi
atau menjahili, ya kan tentu Bapak Ibu ya, dalam proses hidup kita menggapai kesuksesan mesti ada aja orang yang iri, ada aja orang yang jahat atau mungkin berusaha menjatuhkan kita, maka saat itu Allah langsung yang akan menolong. Ya. Jadi Allah yang akan langsung menolong kita. Gitu. Ya. Nah ini, ya luar biasa sekali ya dari kenikmatan sholat tahajud itu. Dan tidak ada yang lebih nikmat dari hal ini Bapak Ibu ya. Diangkat derajatnya, diberikan cara terbaik, kemudian ketika menemukan masalah langsung diberikan solusi. Bahkan ketika ada orang yang ingin menjahili, ya mau menjatuhkan atau menjahati, Allah langsung menolong. Nah, luar biasa. Ini yang pertama Bapak ya, kenikmatan yang sesungguhnya menurut Syekh Muhammad bin Al-Munkadir. Yang kedua, kenikmatan yang sejati yang sesungguhnya adalah bertemu dengan saudara seiman dan semuslim. Ya. Atau bahasanya adalah bersilaturahmi. Jamaah rahimahullah, mengunjungi saudara itu bukan hanya sebatas kita mengunjungi saudara sekandung. Terkadang kan kita mau mengunjungi saudara kita yang jaraknya jauh itu ketika terikat dengan ikatan darah. Kalau nggak ada ikatan darah kadang semangatnya kurang ya. Padahal Bapak Ibu hormati, ketika kita mengunjungi saudara kita semuslim yang di situ tidak ada ikatan darah, tidak ada hubungan saudara baik sekandung atau mungkin satu trah bahasa kita, itu dapat menyebabkan hadirnya atau turunnya cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini pernah terjadi Bapak Ibu ya. Jadi dikisahkan dalam satu riwayat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di situ Nabi pernah bercerita. Ada seseorang yang dia keluar dari rumahnya untuk mengunjungi saudaranya. Padahal saudaranya itu tidak dekat, ya, sangat jauh. Nah, dalam proses perjalanan itu tanpa disadari, ya, Allah mengirimkan malaikat, ya, berbentuk manusia untuk mendampingi, menemani orang tadi. Tapi dia nggak sadar, Bu ya. Didampingilah orang tadi. Sampai di gerbang perkampungan tempat saudaranya itu berada, itu malaikat tadi bertanya, "Wahai saudaraku, kamu sebenarnya mau kemana toh?" Gitu. Ya. Kemudian orang tadi bertanya, dia menjawab, "Aku ingin mengunjungi saudara seimanku, ya, yang ada di kampung ini. Apa yang membuatmu melakukan perjalanan sangat jauh? Apakah saudaramu tadi punya hutang?" Gitu. Apa jawabannya? Tidak, dia nggak punya hutang dengan saya. Atau mungkin dia pernah punya hutang budi dengan kamu? Tidak juga. Atau mungkin kamu juga mau membalas budi kepada dia? Tidak juga. Lalu apa dasar kamu mendatangi saudaramu tadi? Dia bukan saudara kandung, dia nggak punya hutang, dia juga nggak ada hutang budi. Apa jawaban orang tadi Bapak Ibu? Aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka dengan jawaban ini, nah malaikat tadi mengatakan, "Wahai saudaraku, ketahuilah bahwa aku itu adalah malaikat yang diutus untuk menemani kamu, dan engkau mendapatkan salam dari Allah bahwa karena engkau mencintai saudaramu karena Allah, maka Allah pun mencintaimu." Gitu. Bayangkan Bapak ya, ketika kita mendatangi saudara kita yang jauh, biasanya kan ini karena satu ikatan ya. Contoh, panjenengan pernah mengikuti umroh bareng gitu ya. Kemudian dari proses berkumpulnya di satu rombongan, satu grup, menjadikan ada ikatan dengan saudaranya. Padahal baru bertemu ketika melaksanakan umroh atau haji. Kemudian setelah pulang dari umroh atau haji, nah panjenengan ada niatan untuk mengunjungi saudaranya. Wah kok kayaknya kok kangen nih ya, udah nggak lama nggak ketemu. Kemudian berkunjung, itu luar biasa Bapak. Ternyata kunjungan ini bisa menjadikan Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Ya. Pernah dulu
ya kami ketika ya melaksanakan umroh di tahun 2018 Bu ya. Itu kebetulan kami mengambil biro yang ada di Yogyakarta di bawah manajemen Multazam itu Bu ya, namanya Hasuna. Itu dari sekian jamaah umroh tuh yang Magelang tuh saya sendiri. Selebihnya orang Jogja itu. Itu kemudian kami berusaha supaya terikat masih terjalin hubungan. Setelah umroh itu kita melakukan suatu kajian, mengunjungi saudara 1, 2 dan lainnya. Itu ternyata luar biasa Bapak ya. Dari hasil kunjungan itu ternyata bisa menambah ikatan. Bahkan sampai saat ini kita masih menjalin hubungan erat dengan jamaah umroh itu. Padahal sudah hampir 7 tahun berlalu gitu ya. Dan ternyata memang luar biasa Bapak ya, ketika kita menjaga hubungan silaturahim yang terikat dengan ikatan seiman tadi Bapak Ibu. Nah, karena ternyata hal ini bisa menghadirkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Ya, ini menjadi kenikmatan sendiri. Ya, bahkan Bapak yang hormati, dengan banyaknya kita berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya karena satu lingkungan, bukan hanya karena satu hubungan darah, itu bisa menambah ya, selain menambah kebaikan kita, bahkan Nabi sendiri juga memberikan salah satu faidah manfaat berkunjung bersilaturahmi dengan kalimat man arada ayub satalahu fi rizkihi wa yunsalahu fi asarihi falyasil rahimahu. Ya, jadi keutamaan bersilaturahmi itu menurut hadis Nabi itu yang pertama ya, Allah akan melapangkan rizkinya. Yang kedua, Allah akan memanjangkan usianya. Walaupun makna memanjangkan usia ada dua Bu ya. Ada makna benar-benar Allah panjangkan usianya. Ada makna ketika dia sudah wafat tapi namanya masih terkenang gitu. Ini juga makna panjang usia. Kan terkadang ada orang kalau sudah wafat ya sudah ya, tidak ada lagi yang mengingat. Tapi ada juga orang yang wafat tapi sampai sekarang kita masih menyebut-nyebut namanya. Contoh nama yang masih tersebut ya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau sudah wafat tapi sampai sekarang masih terkenang. Ini berarti nama beliau masih panjang, ya, usianya masih panjang. Ya, maka bagaimana kita itu ketika secara fisik sudah meninggal tapi nama kita masih dikenang. Gitu. Amin. Bisa jadi salah satunya adalah dengan cara falyasil rahimahu. Kita menyambung tali silaturahim, banyak berkunjung. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata bagian dari amal soleh, bagian dari pahala yang tidak terputus adalah menyambung tali silaturahim. Bahkan dalam salah satu penafsiran menyambung tali silaturahim adalah ketika orang tua telah meninggal dunia, maka anaknya menyambung tali silaturahim dengan teman-temannya. Ini termasuk bentuk kebaktian. Ya. Kan ada dulu yang bertanya, bagaimana cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia? Maka yang pertama adalah senantiasa mendoakannya. Yang kedua, melanjutkan kebaikannya. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim dengan teman-temannya. Nah, ini termasuk kebaktian Bapak Ibu. Dan ini ketika dilakukan oleh anak cucu seseorang yang telah meninggal, ini pahalanya pun ikut mengalir. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Nah, ternyata mengunjungi saudara ini juga termasuk bagian dari kenikmatan yang hakiki. Kemudian yang ketiga, ya, yang termasuk dari kenikmatan yang melebihi nikmatnya dunia dan secangkir kopi adalah sholatul jamaah. Ya, sholat berjamaah Bapak Ibu. Ya. Mengapa sholat berjamaah dikatakan kenikmatan yang hakiki? Yang pertama Bapak Ibu, secara pahala sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Ya, sholatul jamaah afdalu min sholatil faz bisam'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri dengan tingkatan 27 derajat. Bahkan Bapak yang hormati, sholat jamaah itu bisa menyempurnakan pahala. Ya.
menurut panjenengan salat sendiri khusyuk dengan salat berjamaah tidak khusyuk niku lebih baik mana Bapak Ibu? Ya, salat sendiri nih bisa khusyuk ya, tapi kalau salat jamaah nggak khusyuk. Kira-kira mana yang lebih baik Bapak Ibu? Ya, jadi gini Bapak Ibu ya, orang yang salat munfarid sendiri khusyuk itu bagus, tapi secara nilai pahala itu tetap satu. Langatan Bang ya. Tapi orang salat berjamaah meskipun dia belum bisa khusyuk, tapi karena dia salat berjamaah, maka Allah menyempurnakan pahalanya. Bisab'in wa isrina derajat, lebih baik gitu. Makanya kita yang mungkin bisa jadi ketika salat belum bisa khusyuk, maka solusinya adalah dengan salat berjamaah. Meskipun bisa jadi salat kita belum khusyuk, tapi dengan dilakukan secara berjamaah Allah menyempurnakan pahala kita. Gitu. Apalagi kok wes belum bisa khusyuk dhewe gitu ya, sendirian. Oh udah sansaya itu ya, jauh gitu. Tapi dengan salat berjamaah walaupun bisa jadi masalah sedang banyak gitu ya, utang kok ya orang kebayar-bayar, tapi kita salat berjamaah Allah sempurnakan pahala kita. Gitu. Maka inilah kenikmatan dari salat berjamaah itu Bapak Ibu. Nah, jamaah Allah itu satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kenikmatannya hakiki yang menurut Syekh Muhammad Al-Munkadir itu lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Nah, Bapak Ibu hormati, inilah 3 hal ya yang kalau kita benar-benar bisa merasakan kenikmatan Masya Allah ya, luar biasa Bapak Ibu. Nah, ada hal-hal yang harus kita waspadai Bapak Ibu ketika kita hidup di dunia ini ya. Dan hal-hal tadi Bapak Ibu itu menurut Muhammad Nasir disebut toksit dunia ya. Toksit dunia itu racun dunia ya. Dan ini sebenarnya dijelaskan oleh Allah dalam surat At-Takasur ya. At-Takasur ini menjadi kewaspadaan kita. Disebutkan kalimatnya gimana Bapak Ibu? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnaha jahim summa la tarawunnaha ainal summa la tus'alunna yawma idin. Nah, jadi kata kuncinya adalah takasur, berlebih-lebihan. Ya. Bahkan di situ diawali dengan celakalah, hati-hatilah dengan sesuatu yang berlebih-lebihan. Atau dalam bahasa Muhammad Nasir mengatakan toksit. Ya, berlebihan termasuk bagian dari toksit racun dunia. Nah, apa aja toksit yang dikhawatirkan itu Bapak? Yang pertama adalah takasur bil ilmi. Ya, seseorang yang dia berlebihan dalam ilmu, namun ilmu yang didapatkan tidak mengantarkannya untuk menambah rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya Bapak Ibu ya, orang yang semakin banyak ilmunya, semakin tinggi atau semakin banyak gelarnya, itu tidak menjadikannya takut kepada Allah, justru malah menjadikan alat. Ya. Nyun sewu, mohon maaf Bapak Ibu ya. Banyak orang yang dengan ilmunya itu malah bukannya dia semakin takut kepada Allah, tapi malah menjadi alat untuk mempermainkan orang lain, menjadi alat untuk memperkaya diri. Ya, nah inilah yang disebut dengan takasur bil ilmi. Ya, ilmu yang menjauhkan dirinya dari keberkahan ilmu itu sendiri. Ya, gelarnya panjang Bapak ya. Wah, SPD, IMP dan sebagainya, banyak sampai wah itu. Tapi ternyata banyaknya ilmu itu malah membuat dia lupa. Ya, malah membuat dia nyesau sampai ada niatan jahat, berbuat korupsi, ya, menipu orang, ya, dan lain sebagainya. Ini. Nah, ini disebut dengan takasur bil ilmi.
Ya, banyaknya ilmu bukan menjadikan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, malah justru menjauhkan dia dari keberkahan ilmu sendiri. Yang kedua, termasuk bagian dari takasur adalah takasur bil amwal. Ya. Orang yang berlebihan dalam harta. Bahkan ayat ini Bapak Ibu, surat Takasur itu malah ya konteksnya tentang harta ini Bapak Ibu. Jadi memang ada golongan yang mereka itu berusaha memperbanyak harta bendanya. Bahkan tidak sedikit yang mereka memperolehnya secara tidak halal. Jalur halal pun dilakukan gitu ya. Untuk apa? Yang penting banyak harta. Nah ini. Padahal Bapak hormati di ayat selanjutnya Allah mengingatkan bahwa hidupmu itu seperti orang berziarah. Yang saya Bapak Ibu, panjenengan kalau ziarah kubur itu sebentar atau lama Bapak Ibu? Ya, lah yang mesti sebentar ya. Selama-lamanya ziarah berapa menit tuh? Gak pernah sampai 1 jam. Ya, ada yang ziarah kubur sampai 1 jam. Ya, nungguin makamnya, malah curhat barang itu ya, ngopi ya gitu, kan jarang ya. Orang kadang ziarah itu masuk ke kuburan, kemudian mendoakan seperlunya, kemudian pergi. Itulah kehidupan sebenarnya Bapak ya. Kehidupan dunia itu seperti orang berziarah. Hatta zurtumul maqabir, diingatkan di ayat itu. Kamu tuh hidupmu itu seperti orang berziarah kubur, sebentar banget. Buat apa sih banyak-banyak? Buat apa sih berlebihan kan gitu Bapak Ibu. Cuma kadang orang itu lupa, sehingga mereka tetap melakukan takasur tadi. Wabil khusus takasur bil amwal, memperbanyak hartanya, diperbanyak. Dia lupa bahwa ternyata harta yang dikumpulkan itu kelak akan dimintai tanggung jawab. Ya, nah ini. Kemudian ada juga Bapak Ibu at-takasur bil aulad, orang yang berbangga dengan banyaknya anak. Ya, dia anaknya banyak kemudian berbangga-bangga, wah anak saya yang pertama bisa ini, anak saya yang kedua bisa ini, dibangga-banggakan Bapak Ibu. Padahal anak itu pun ternyata adalah amanah. Ya, amanah yang kelak seorang bapak atau suami itu akan dimintai tanggung jawab dari istri dan anaknya, kan gitu Bapak Ibu. Ya. Kalau istri kan nggak diminta tanggung jawab ya, tidak diminta tanggung jawab, gitu. Tapi seorang suami atau bapak itu nanti masuk tidaknya surga istri dan anak tergantung suaminya. Makanya kenapa pasangan dari istri katanya ya disebut suami gitu katanya. Karena ternyata suami itu adalah singkatan dari surga untuk anak maupun istri ya gitu. Iya. Makanya masuk surganya anak dan istri tergantung suami itu. Ya, dan kita bapak-bapak ya, kita kelak akan diminta tanggung jawab. Ya. Kamu udah tahu ya, anakmu berbuat maksiat, kenapa kamu biarkan? Ya. Kamu udah tahu istrimu berbuat maksiat, kenapa kamu diamkan? Ini diminta tanggung jawab gitu. Ya. Nah ini makanya beratnya dari seorang suami dan ayah itu di situ Bapak Ibu. Ya. Maka kita harus memahami. Nah ini. Tapi ada golongan yang dia membanggakan anaknya. Yang satu anaknya dokter, yang satu insinyur, yang satu apalagi dibanggakan. Nah, ini ternyata termasuk takasur bil aulad Bapak Ibu. Gitu. Ada juga bagian dari takasur di sini adalah takasur az-zuhur wa syuhur. Ada orang yang berlebihan atau berbangga-bangga dengan ketenaran dan popularitas. Ya. Jadi dia semakin populer, semakin tenar itu semakin bangga. Ya. Semakin merasa dirinya tuh wah hebat itu. Ya, ini juga termasuk bagian dari toksit, hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi racun. Karena ini bisa melalaikan popularitas itu Bapak Ibu. Dan yang kelima adalah takasur bil atsar. Ya, berlomba-lomba memperbanyak pengaruh dan pengikut. Kadang ada seseorang itu yang dia berlomba-lomba bagaimana banyak pengikutnya. Ya, seorang ya banyak ada ya orang yang
semakin banyak pengikutnya itu semakin merasa dia ternyata ABCD dan seterusnya. Saya tidak mau menghakimi Bapak ya. Tapi ini dalam satu buku yang dikarang oleh Muhammad Nasr itu mengatakan ini termasuk bagian dari takasur. Ya, hati-hati. Ya ini. Maka perlu kiranya kita mewaspadai itu Bapak yang hormati. Nah, jemaah rahimakumullah, masih ada 10 menit, semoga bisa sampai ya. Nah, kita tadi sudah banyak membicarakan tentang tadi Bapak ya, secangkir kopi sebelum mati. Kemudian di situ ada kisah seorang badui. Ya, nikmat terakhirnya adalah secangkir kopi. Ada hal yang lebih nikmat daripada kopi. Ya, 3 hal yang disebut oleh Syekh Muhammad bin Al-Munkadir. Kemudian kita waspada dengan toksit dunia, racun-racun dunia tadi ada 5 hal. Nah, kemudian inilah secangkir kopi yang sesungguhnya Bapak Ibu. Atau hal-hal yang perlu kiranya kita persiapkan. Jadi dalam satu kitab yang ditulis oleh Syekh Ibrahim bin Rasyad Al-Faqih, beliau menulis salah satu kitab yang judulnya adalah Wafatur Rasul ila Ar-Rafiq Al-A'la. Jadi beliau menyebutkan dalam kitab itu bahwa ada 3 amalan yang Nabi lakukan sebelum wafat. Nah, ini. Ya, inilah kata kuncinya Bapak Ibu ya. Jadi 3 amalan yang Nabi ini senantiasa melakukannya di tahun terakhir beliau hidup. Ya. Apa aja Bapak Ibu? Yang pertama adalah beliau memperbanyak zikir dan istighfar. Ya. Jadi di tahun terakhir itu ada satu zikir yang menurut Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, Nabi lebih sering mengucapkan zikir ini. Ya, yang dalam zikir itu mengandung zikir dan juga istighfar. Apa yang sering dibaca Nabi? Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini. Ya, zikirnya pendek Bapak Ibu. Tapi ini doa yang sering diucapkan Nabi sebelum beliau wafat. Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Gampang ya Bu ya? Gimana Bu? Subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah ini beliau sering mengucapkan ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ada satu riwayat dari Aisyah yang menyebutkan di tahun terakhir beliau hidup itu Aisyah sering mendengar Nabi Muhammad membaca ini. Ya, maka mungkin bisa kita lakukan. Kita nggak tahu ya, bukan berarti sewenang udah tahun terakhir ya. Kita memang nggak tahu ya sampai kapan. Tapi dengan kita membaca ini Bapak Ibu, sewaktu-waktu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, nah maka insya Allah ya kita termasuk golongan yang husnul khotimah. Amin. Amin. Yang kedua Bapak Ibu, Nabi itu senantiasa membaca Al-Quran. Jadi Nabi itu kan setiap Ramadan itu kan setoran dengan malaikat Jibril ya, setoran. Jadi satu Ramadan itu 1 kali khatam setorannya Bapak Ibu. Tapi di tahun terakhir menurut Aisyah dalam satu riwayatnya mengatakan di tahun terakhir itu Nabi menyetorkan sampai 2 kali. Ya. Jadi yang biasanya 1 Ramadan 1 kali setoran, ini di tahun itu beliau 2 kali. Gitu. Dan dalam satu kalimat katakan saya tidak melakukan itu kecuali saya melihat bahwa ajalku sudah dekat gitu. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Memperbanyak Al-Quran ternyata bagian dari amalan Rasul sebelum wafat. Ya, gitu. Dan yang ketiga adalah melipat gandakan iktikaf. Ya. Jamaah rahimahullah, memang sunnah beriktikaf di bulan Ramadan itu di 10 hari terakhir. Ya. Tapi Nabi melakukan iktikaf yang terakhir di tahun terakhir beliau hidup itu dari hari yang ke-11. Jadi Nabi beriktikaf itu 20 hari. Ya, itu dilakukan ketika di akhir tahun beliau hidup. Ya, makanya sempat tanya ini Nabi biasanya iktikaf 10 hari. Kok di tahun ini kok 20 hari gitu. Ternyata itu menjadi amalan-amalan Nabi sebelum wafat Bapak Ibu. Nah, jamaah rahmatullah, 3
3 hal ini mungkin bisa juga kita lakukan, kita terapkan ya, khususnya ketika kita ingin kita masuk di bulan Ramadan. Tinggal beberapa hari Bapak ya, berapa hari lagi nih? Kurang dari 100 hari kayaknya Bapak ya. Kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tidak terasa. Ya, betul kerasa. Bulan Januari itu sudah masuk bulan Rajab. Ya, Rajab berarti Februari, Sya'ban berarti Ramadan, Maret. Maret Bapak Ibu ya, Maret sudah Ramadan. Kita sudah Oktober. Berarti kan tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu. Ya. Nah, maka Bapak yang hormati, ya, ketika besok kita masih dipertemukan lagi dengan Ramadan Bapak Ibu, maka mari sama-sama ya kita lakukan hal-hal yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, bukan bermaksud kita mengatakan ini yang terakhir ya. Tapi kita menyiapkan diri ya Bapak ya. Karena kata Nabi, orang yang pintar yang sesungguhnya itu adalah orang yang menyiapkan kehidupan setelah kematian. Ya, kita hidup di sini kan sementara Ibu ya, sebentar. Tapi kalau kita banyak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang untuk persiapan setelah kematian kita, itulah orang yang pintar yang sesungguhnya. Dan ini adalah bagian dari kegiatan untuk mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian. Berzikir dan beristighfar, kemudian membaca Al-Quran dan menggandakan iktikaf kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan keistiqomahan sehingga kita benar-benar bisa melewati kehidupan kita yang sementara ini dengan memperbanyak ibadah, dengan senantiasa beristiqomah di jalan Allah, dan ibadah kita benar-benar dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa mendapatkan kenikmatan yang sesungguhnya, bukan hanya secangkir kopi tadi Bapak ya, tapi lebih dari itu kita bisa meraih segala kenikmatan yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah memberkati kita semua. Kita akhiri sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa atubu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.